Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layanta maksudnya itu kan. Alhamdulillah pagi yang ceria ini bukan pagi, jam 11. Saya menyimak keterangan-keterangan dari Gus Yai Jos. Alhamdulillah pagi ini, siang ini temanya adalah makom tajwid. Ya teman-teman, banyak sekali inspirasi-inspirasi yang timbul dari materi pagi ini, ya, terutama mengingatkan kita bahwasanya yang namanya makom itu kan hak prerogatifnya Allah. Makom itu jabatan. Kalau bahasanya ini kan jabatan duniawi, kalau bahasa agamanya makom. Ya. Sebelum kita dapat makom, tentunya banyak sekali proses-proses yang kita lalui. Semua orang yang mencari jabatan, banyak proses yang dilalui, sekolah dan lain sebagainya. Ujian juga, baru akan dapat jabatan. Kemudian teman-teman, sebelum kita bicara makom, saya akan coba bicara tentang proses bagaimana kita itu akan diberi makom oleh Allah. Tentunya proses-proses itu seperti yang katakan, jabatan nggak semudah itu kita dapat itu di dunia, termasuk makom. Sebelum kita mengetahui makom, jabatan yang diberikan oleh Allah, pastilah kita semua pernah merasakan bahwasanya kita pernah dengar dibisiki suara, misalnya ya, ketika kita ada suatu kebaikan, ayo ikut, cuma sekali toh. Habis itu suara kebaikan itu ditutupi oleh kesibukan jasmani kita. Kemudian jalan lagi di suatu tempat, ada suatu kebaikan, ayo ikut, sekali toh, habis hilang. Nah, ini suara yang semacam itu saya katakan kita dapat inspirasi atau lintasan. Sekali lewat, terus tertumpuk oleh suara-suara yang lain. Itu namanya lintasan. Setelah kita dapat suara tersebut dan pas kok kita bisa menindaklanjuti suara tersebut, maka itu adalah sebaik waktu kita dapat suara itu. Kemudian teman-teman, setelah itu kita akan kenal yang namanya suara-suara dalam hati. Suara dalam hati ada dua, ada tiga ya. Satu langsung Allah yang memberi, dua malaikat, dan tiga setan. Ya, ini yang disebut namanya khotir. Khotir ini adalah seruan-seruan baik dan buruk. Seruan baik berarti dari malaikat, seruan buruk dari setan atau nafsu. Kalau kita sudah memenangkan suara-suara baik itu selalu kita dengar, dan suara-suara yang nggak baik, khotir kebaikan itu kita terima, maka khotir kejelekan dengan sendirinya akan pergi. Nah, setelah kita selalu memenangkan khotir kebaikan, maka kita akan ketemu yang namanya hal. Hanya suara kebaikan, hanya kebaikan, dan tidak ada satupun suara kejelekan yang bisa masuk, karena sudah terkalahkan oleh khotir yang baik. Ketika kita sudah bisa menjalankan semua hal yang diberikan oleh Allah, suara-suara yang baik ini, maka kita akan baru mendapat makom. Nah, ini ya prosesnya ya. Enggak gampang juga ini prosesnya makom. Nah, makom ini ya, seringkali orang salah kaprah tentang kedudukan dan mendudukkan dirinya pada makomnya sendiri, bukan makom pemberian Allah. Banyak salah kaprah ini. Banyak sekali orang yang kena bujukan nafsu bangsa hati. Kita ambil contoh ya, biar mudah ini. Ketika orang sibuk ikhtiar untuk ikhtiar dagangan, jabatan, kerjaan, dan lain sebagainya, akhirnya dia datang ke seorang kiai, dikasih wirid ini. Akhirnya wirid ini membawa dia jadi
hatinya jadi terang, bersih, sehingga apa onteke dituruti mbek Gusti Allah. Lah, ketika dia dikasih oleh Allah kelebihan-kelebihan ini, belum tentu Allah mendudukan dia itu dalam makom tajrid. Belum tentu. Karena apa? Perasaan kita ada di makom tajrid itu adalah nafsu. Dan itu nggak baik. Itu bujuk rayu nafsu yang dalam hati. Kemudian dari wirid-wirid tersebut, karena datangnya memang untuk yang ngelancar dagangan, dikongkon iki, dikongkon iku, diapalo, dikongkon masani, akhirnya sergap ibadah. Kemudian dari ketajaman-ketajaman itu dia mulai tenar dikenal orang. Ketika dia sudah dikenal orang, dia ambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan duduk manis, hanya mengharap kedatangannya tamu atau enggak mengharap. Dia memprediksi kalau dirinya itu sudah di makom tajrid yang seharusnya dia betul-betul harus mencermati, harus benar-benar mencermati. Apakah saya ini tetap harus kerja atau tetap sambil wiritan, sambil ngibadah dan lain sebagainya, atau saya hanya ngibadah tok. Terus bisikan itu akan datang, ya, suara yang lebih halus lagi. Apa? Pasti ada gini, wes kon saiki wes tajam batinmu, kon nggak usah kerja, engko rak segala kebutuhanmu dicukupi mbek Gusti Allah. Wes talah. Suara-suara semacam itu bisa jadi itu adalah suara-suara nafsu. Memang tipis sekali, baik orang ibadah kok. Tapi kalau makom kita itu harus dikasap, harus golongan yang harus usaha, dia tetap tidak bisa. Yang dikhawatirkan orang yang belum di makom atau belum dapat jabatan makom tajrid ini oleh Allah, takutnya ketika anak sakit, mertua sakit, tetangga sakit, tetangga hajatan, tetangga lahiran, semua itu membutuhkan uang, uang dan uang. Untuk apa? Untuk kerukunan juga, untuk kemaslahatan juga. Akan tetapi kalau kita meninggalkan pekerjaan yang lama, mengikuti suara-suara yang samar sekali seolah-olah benar, takutnya satu, ketika kita anak sakit butuh biaya, utang sana, utang sini, utang situ, belum selesai dibayar, kebutuhan sekolah, utang sana, utang sini lagi, sehingga orang akan nggak percaya dengan kita. Nah, itu makanya kita harus benar-benar teliti dengan suara-suara tersebut. Makanya teman-teman ya, setajam apapun, semakbul apapun doa kita diijabahi oleh Allah, ayo tetap punya kerjaan, tetap punya penghasilan, walau itu sedikit. Disitulah nanti hilangnya sifat tomak, arep-arep itu. Dan kita memang harus punya tembok menjaga nafsu-nafsu tomak ini. Apa? Yaitu kerjaan. Takutnya teman-teman ya, kita kalau duduk manis hanya mengharap tamu, kedatangan tamu dan lain sebagainya. Jikalau pas sepi, pas kita butuh apa-apa, anak kita butuh apa-apa, hanya mengharap tamu, sedangkan amplopnya orang pun nggak mesti. Ini akan menghancurkan satu, reputasi agama kita, reputasi ibadah kita, dan sifat tomak ini akan menghancurkan segalanya. Jadi kesimpulan, makom tajrid adalah makom pemberian hadiah atau jabatan yang diberikan oleh Allah, bukan akal pikiran kita yang menentukan. Itu teman-teman, salam sedulur dan selawase wong bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.